Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Melepaskan hak, itulah renungan kita hari ini. Banyak kasus yang kita jumpai soal mempertahankan hak. Suami istri ribut di pengadilan, memperebutkan hak asuh anak. Antar saudara ribut, memperebutkan hak ahli waris. Pengemudi kendaraan ribut di jalan raya, berteriak dan saling tunjuk karena mereka merasa itu hak mereka. Menuntut hak sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia. Menuntut hak bukan hanya terjadi di luar gereja, tapi orang-orang di gereja pun senang menuntut hak. Ketika seseorang tidak disambut dengan baik dan ditempatkan di tempat terhormat, ia merasa tidak dihargai, ia tersinggung. Seorang bapak merasa berhak untuk marah karena mobilnya terhalang keluar dari parkiran. Tentu masih banyak contoh kasus yang dapat kita kemukakan seputar menuntut hak. Namun di masa raya Natal ini saya mengajak kita merenungkan kehidupan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri sama halnya dengan melepaskan hak. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan Yesus. Allah adalah roh, rela menjadi manusia. Yesus adalah Allah, pemilik alam semesta, lahir di kandang domba. Yesus adalah Allah, Raja yang kekal, dibaringkan di palungan. Yesus adalah Allah, seharusnya disembah, dipuji, diagungkan. Ini justru diludahi, ditinju, dipukuli, dicambuk, dan disalibkan. Yesus adalah Allah, hakim seluruh bumi, tetapi dihakimi oleh manusia berdosa. Lagi-lagi kita bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Karena Yesus yang adalah Allah melepaskan haknya. Yesus yang adalah Allah tidak mempertahankan kealahannya. Dia tidak memperlihatkan kebesaran kuasanya saat dia diperlakukan tidak adil, saat dia diludahi, saat dia dipukul, saat dia dicambuk, dia menahan diri. Coba kita berdiam diri dan introspeksi diri. Apakah hidup kita semakin serupa Yesus? Apakah kita semakin rela melepaskan hak? Melepaskan hak untuk tidak mencari pujian, melepaskan hak untuk tidak mencari hormat, melepaskan hak untuk tidak marah ketika tidak dihargai, melepaskan hak untuk tidak kecewa ketika tidak diapresiasi, melepaskan hak untuk tidak terluka ketika dipersalahkan, melepaskan hak untuk tidak tersinggung ketika dilupakan. Level kehidupan seperti ini bisa kita capai bila kita belajar melepaskan hak setiap hari, baik di rumah, di kantor, di jalan, di gereja, dan di segala tempat. Kita adalah hamba Kristus. Mari belajar mencontoh Yesus dengan melepaskan hak, bukan menuntutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami, ajarlah kami belajar kepada Yesus Kristus, supaya kami belajar melepaskan hak kami dan bukan menuntutnya. Kami seringkali minta orang lain menghargai kami, dan ketika itu kami tidak dapatkan, kami kecewa, kami tersinggung. Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan kami sebagai pengikut Yesus Kristus, supaya kehidupan kami semakin serupa dengan Yesus. Dia adalah Allah, tetapi tidak mempertahankan kealahannya. Dia rela datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa kami. Ajarlah kami mencontoh Yesus. Bapa yang maha baik, berkati anakmu yang mendengar Ephrata Devotion ini, berkati pertumbuhan karakternya, berkati juga pertumbuhan imannya, berkati usaha dan pekerjaannya. Buat dia hidup semakin serupa dengan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.